Selamat siang Bang Yaakob. Agenda hari ini Mas. Iya Pak. Oh, siap. Yaakob terkait agenda jadi ketemu Pak Jokowi. Mbak. Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi. Sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga. Jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya, Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Nah, sudah ada kepastian Mas kapan akan disidangkan? Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara atau seperti apa? Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Dalam rencana persidangannya kapan Mas? Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Mas, sebelumnya kan Dr. Tirta kan sebut kalau RJ itu adalah taktik Bapak untuk memecah belah kubu Roy Suryo ya. Terus dan upaya agar kasus ijazah tidak sampai ke pengadilan. Mungkin ada tanggapannya terkait statement itu dari Dr. Tirta? Ya, kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat. Tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Pak Jokowi masih membuka RJ nggak untuk kedua? Kembali lagi, yang sebelumnya pun kami rasa tidak ya. Tapi ternyata datang minta maaf, ternyata iya. Jadi ya mungkin kami jadi tidak bisa berbicara nih sekarang. Kira-kira seperti apa? Ya kita lihat lah. Tapi ini kan prosesnya juga memakan waktu agak lama. Apa yang mungkin menjadi faktor kenapa sampai memakan waktu? Iya, sampai 2 tahun? kalau lama atau tidak menurut saya agak subjektif. Karena begini, jumlah alat buktinya sangat banyak, saksinya banyak, barang buktinya banyak. Dan kami yakin bahwa penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Dan ternyata ada juga sekarang campur tangan kan dari kejaksaan, karena ntar akan dilimpahkan dan akan disidangkan kan oleh penuntut umum nanti jaksa. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa sih masih cukup wajar ya. Dan kami malah pede dengan ini agak sedikit lama, mungkin menurut beberapa orang berarti berkasnya nanti akan makin luar biasa mantapnya, sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit lah. dari Pak Jokowi. Secara umum nggak ada ya, hanya ya mungkin kita terus aja jalan terus. Tentunya karena kita yakini dari awal secara objektif dari sisi hukumnya kami yakini kuat. Mudah-mudahan semua dilancarkan aja. Ya. Apa Mas Suryo harap? dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini. Seperti apa? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ. Kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi. Tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum. Apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas.
kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.